Jadi sebelum kita menasihati orang lain ya kita tahu kira-kira lah. Ya. Ini kan anak muda mencintai perempuan yang sudah punya anak 7. Anak 7 bapaknya beda-beda. Kalau menurut peribahasa di Indramayu, peribahasanya gula watu, gula pincian. Anak pitu, bapak sijian. Jadi anaknya 7, bapaknya beda-beda. Mungkin si anak muda ini melihat perempuan yang kawin cerai 7 kali itu, dilihatnya adalah berada di puncak penderitaan. Betul nggak? Betul. Kita melihat orang tinggal di rumah gubuk, kita menduganya orang itu menderita. Padahal belum tentu. Dia sedang berada di puncak kebahagiaan kok. Lebih bahagia daripada orang yang tinggal di rumah gedong. Betul nggak? Iya. Yang jalan kaki dengan yang naik baby benz, mana yang lebih berbahagia? Belum tentu. Itu nanti kita bicarakan. Jadi betul kita mesti berhati-hati. Jadi ini si pemuda ini tulus juga sih menyampaikan nasihat itu. Ya tulus sebetulnya. Ya karena dia cinta kok. Tapi si perempuan tadi kan juga malu. Masa saya kawin sama kamu seumur anak. Bagaimana kata masyarakat nanti kan gitu. Anak udah 7. Gitu. Tapi nanti ceritanya kawin atau tidak nggak tahu nih. Ini ceritanya karena silakan Anda lanjutkan sendiri ya. Nah, tetapi sebaliknya ketika ada orang anak muda yang menasihati saya dan saya sering mengalaminya, anak umur 30, 35, saya kan sudah 75 tahun usia saya. Dinasihati anak muda yang berusia 35, kan bedanya 40 tahun. Saya kan banyak makan garam. Saya di luar negeri 20 tahun. Ya, keliling Eropa, keliling Afrika, keliling Asia. Dinasihati oleh anak muda yang berumur 35 tahun. Bagaimana sikap saya? Tadi betul, kalau nasihat orang ya ngukur dong, ya kan gitu. Nah, ketika saya yang diperlakukan seperti itu, saya tidak akan menjawab seperti perempuan ini. Apa yang kau nasihatkan kepadaku sudah kujalani semuanya dan sudah kucicipi semuanya. Enggak dong. Saya lebih memilih pura-pura tidak tahu. Saya hanya tetap manggut-manggut. Oh gitu. Iya. Terus oh gitu. Iya. Karena saya tidak ingin orang itu merasa terganggu ketika berbicara. Karena saya ingin membahagiakan orang yang sedang berbicara dengan saya. Maka saya tetap menjaga diri sebagai pendengar yang budiman. Seolah-olah saya tidak tahu. Iya. Orang kalau sudah senang ngobrol sama saya kan sering datang lagi nantinya kan. Iya. Nah itu. Dan kemudian ini yang penting lagi. Bahwa ternyata akhirnya sikap pasrah diri kepada Tuhan secara total. Siap menerima diberi apa saja. Siap melaksanakan tugas apa saja. Yang penting kita selalu minta ampun kepada Allah. Ini salah satu jalan kebahagiaan kita sesungguhnya. Karena ini singkat saya mengatakan di halaman 8 itu. Tidak ada di dunia orang yang sengsara. Saya ulangi lagi, tidak ada di dunia orang yang sengsara. Yang ada hanya karena terbentuknya pemikiran manusia itu sendiri. Yang menyebabkan jadi menderita. Karena pikiranmu lah engkau menderita. Bukan Tuhan yang membuat engkau menderita. Sekarang kamu tidak punya mobil, tidak punya motor, menderita enggak? Menderita. Dulu nenek moyang saya enggak punya mobil, enggak punya motor, menderita enggak? Enggak.
tidak punya TV, tidak punya radio, tidak punya HP, sengsara nggak? Enggak. Nenek moyang saya dulu nggak punya HP, nggak punya TV, nggak punya radio, tertawa terbahak-bahak sampai 7 rumah terdengar, malam tidurnya mendengkur. Jadi di mana masalahnya? Dari pemikiran yang ada pada dirimu sendiri. Semakin banyak engkau punya keinginan, semakin menderita hidupmu. Iya, makanya jalan menuju itu cobalah disederhanakan keinginan-keinginanmu itu. Bukan berarti tidak berkeinginan, silakan berkeinginan. Tapi ya ada skala prioritas. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Yang penting juga diseleksi lagi mana yang benar-benar dibutuhkan, yang sangat diperlukan, ada yang tidak. Kalau demikian ditambahkan lagi, coba menggunakan standar yang paling rendah saja supaya kamu tidak sengsara. Semakin banyak keinginan, kamu semakin banyak memeras otak dan melelahkan. Iya, kalau kita punya keinginan terlalu tinggi juga akan melelahkan. Sebab kalau sudah punya keinginan dan tidak tercapai, kamu kecewa. Jadi silakan berkeinginan, tapi yang betul-betul sangat dibutuhkan. Dan juga standarnya paling rendah. Anda butuh makan enggak? Butuh. Yang penting asal kenyang. Murah atau mahal? Murah. Anda perlu pakaian? Perlu. Yang penting bisa menutup aurat. Murah atau mahal? Murah. Anda perlu rumah kan? Perlu makan. Yang penting asal tidak bocor. Murah atau mahal? Murah. Anda pengen istri? Ya. Butuh kawin? Yang penting asal perempuan. Nah, ketika yang dapatkan itu semuanya murah meriah, hidup ini semakin nyaman. Adapun kita minta kepada Allah yang penting perempuan, ternyata dikasih perempuan yang cantik kayak Dewi Persik, ya alhamdulillah. Barangkali orang Banten ya Dewi Persik ya, orang Banten ya alhamdulillah. Itu saya kira semacam itu. Jadi sejak kapan kita ini sengsara nggak punya TV? Karena kamu pernah kepengen beli TV tapi tidak terlaksana, betul nggak? Yeah. Nah, sejak kapan engkau pengen beli TV? Sejak matamu melihat TV. Ketika belum ada TV, pengen TV nggak? Tidak. Jadi dari mana sumber keinginan itu? Dari matamu sendiri. Kepengen beli. Dan orang yang advertensi sendiri juga kadang-kadang tidak pakai moral. Memaksa orang untuk melihat produknya, dipasang membentang di tengah jalan sebesar gajah, ya di spot pakai spotlight lagi, pakai videotron lagi, memaksa kita untuk melihat iklan itu. Ditambah lagi dengan gambar cewek sangat telanjang supaya mata kita melihatnya. Setelah melihat lalu ingin, betul nggak? Ya. Setelah ingin kan pengen beli. Iya, itu kan ngebohongin kamu semuanya itu. Iya, jadi saya kira akhirnya bahwa sekalipun tidak punya rumah, tidak punya TV, tidak punya motor, tidak punya mobil, orang dulu zaman primitif nggak punya apa-apa, ada yang bahagia nggak? Bahagia. Ada yang sengsara nggak? Ada. Apa yang membedakan mereka di zaman primitif? Ada yang bahagia, ada yang sengsara. Juga pikiran mereka sesungguhnya. Jadi awas hati-hati, kebahagiaanmu, kesengsaraanmu adalah bersumber dari pikiran-pikiranmu sendiri. Makasih. Sangat spesial sekali poin-poin yang sudah disampaikan atau dipaparkan Buya Syakur malam hari ini tentang kepasaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas sekali.